Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang instrumen penilaian dengan tema alam untuk anak usia dini yang berumur 5-6 tahun. Kami sendiri terdiri dari 6 anggota. Saya sendiri adalah Nuri Ianatul Masuda, NIM 26. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Eka Fadrila, NIM 04. Perkenalkan, nama saya Rizka Safitri dari NIM 190210200505. Perkenalkan, nama saya Nova Putriona, NIM 190210205015. Perkenalkan, nama saya Nur Atika Ardani, NIM 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Laila Al-Afifah, NIM 23. Yang akan kami jelaskan yaitu mengenai alasan kelompok kami mengambil tema alam terhadap anak usia dini yang berumur 5-6 tahun. Karena di umur 5-6 tahun, anak harus mengenal lingkungan sekitarnya dan juga agama yang dianutnya dan banyak lainnya. Maka dari itu, alam menurut kelompok kami sangat cocok yang diterapkan di usia 5-6 tahun. Karena alam sendiri membuat anak lebih mandiri. Di umur usia 5-6 tahun, sebagai guru harus banyak-banyak keluar dari kelas, tidak di dalam kelas, maksudnya sering-sering bermain ke alam sekitar. Nah, untuk itu tema alam sangat penting diajarkan kepada anak usia dini. Maka dari itu kami mengambil tema alam. Selain untuk mandiri, kemandirian anak juga mental anak, karena di alam sekitar itu banyak suasana-suasana yang baik untuk anak usia dini. Nah, inilah alasan kelompok kami mengambil tema alam untuk anak usia dini 5-6 tahun. Selain yang barusan tadi saya sebutkan, tema alam ini juga bisa menggunakan mental anak agar anak itu bisa lebih percaya diri untuk memasuki sekolah dasar. Karena anak usia dini 5-6 tahun itu kan sudah mau naik ke sekolah dasar, jadi harus lebih percaya diri dengan mengambil tema alam tersebut. Dan juga sering mengajak anak-anak keluar, tidak hanya belajar di dalam kelas saja. Selanjutnya, setelah membahas alasan kenapa kelompok kami mengambil tema alam, maka selanjutnya kelompok kami akan membahas penyusunan instrumen penilaian dari berbagai aspek yang ada pada anak usia dini. Yang pertama yaitu aspek agama dan moral. Nah, sebagai guru, sebelum menyusun instrumen penilaian, maka yang harus dilakukan guru yaitu melihat capaian perkembangan yang sesuai dengan STPPA pada anak usia dini yang berumur 5-6 tahun. Salah satunya di aspek agama dan moral, yaitu mengenal agama yang dianut, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan lainnya juga banyak. Nah, setelah melihat, kita pilih salah satu capaian perkembangan yang sesuai dengan STPPA tadi. Yang saya contohkan di sini adalah mengenal agama yang dianut atau mengenal Allah melalui ciptaannya, karena di sini temanya alam. Nah, setelah menentukan capaian perkembangannya, lalu buatlah kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan capaian perkembangan tadi dan juga sesuai dengan temanya. Di sini saya akan memberi contoh seperti memberi tugas untuk memilih gambar yang merupakan ciptaan Allah dan mampu anak bisa memilih mana yang ciptaan Allah dan mana yang bukan. Nah, di sini saya mempunyai contohnya seperti ini. Ini buku panduan. Nah, di sini ini, ayo berilah
tanda ceklis pada gambar benda yang ciptaan Allah dan tanda silang pada gambar benda yang bukan ciptaan Allah. Nah, sebelum itu guru memberitahu mengajak anak ke alam ke lingkungan sekolah atau di luar sekolah seperti menunjukkan mana yang ciptaan Allah dan mana yang bukan. Nah, setelah itu guru memberikan tugas kepada anak. Nah, itu seperti ini. Tadi berilah tanda checklist pada gambar yang merupakan ciptaan Allah. Nah, di sini ada tanah, ada batu, ada kue, ada buku, ada balon, ada api, dan ada besi. Nah, di sini anak mengisi sendiri. Nah, setelah menentukan kegiatan pembelajarannya, maka setelah itu susunlah indikator yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran tadi. Nah, kegiatan pembelajaran tadi yaitu memberikan tugas untuk memilih gambar yang merupakan ciptaan Allah. Nah, indikator pencapaiannya untuk apa? Kegiatan pembelajaran tadi itu indikator pencapaiannya agar contoh di sini adalah agar anak mampu mengenal ciptaan Allah. Ini sudah sesuai dengan STPPA. Yang capaian perkembangan tadi yaitu mengenal agama yang dianut atau mengenal Allah melalui ciptaannya. Nah, indikator pencapaiannya anak mampu mengenal ciptaan Allah seperti ini. Nah, setelah menyusun indikator penilaian indikator pembelajaran setelah itu susunlah instrumen penilaian dalam bentuk tabel seperti ini. Contoh instrumen penilaian seperti ini susunannya. Ada tema, ditulis tema alam semesta usia 5-6 tahun kelompok B. Nah, aspek perkembangannya ditulis, capaian perkembangannya apa yang sesuai dengan STPPA tadi, lalu kegiatan pembelajarannya dan juga indikator pencapaiannya seperti itu. Nah, setelah menyusun instrumen penilaian, lalu dibuatlah rubrik. Rubrik penilaian ini untuk memperjelas untuk apa menilai anak, dari segi apanya yang dinilai dari anak usia dini. Nah, di sini ada contoh satu siswa ini kayak gini. Nah, contoh nama siswa Rani, semester 2, usia yang 5-6 tahun tadi. Nah, itu juga kelompok B. Di sini terlihat indikator penilaiannya anak mampu mengenal ciptaan Allah. Kegiatannya apa untuk menilai itu yaitu memberi tugas untuk memilih gambar yang merupakan ciptaan Allah. Di sini berarti menggunakan teknik pemberian tugas kepada anak. Nah, selanjutnya ada aspek yang dinilai. Aspek yang dinilai itu kemandiriannya, kesesuaiannya. Kemandiriannya itu apa? Nah, di sini ada hasil penilaiannya seperti BB, MB, BSH dan BSB. Nah, di sini saya akan bacakan keterangan dari BB, MB, BSH dan BSB. BB sendiri belum berkembang, itu anak melakukannya masih perlu bimbingan guru atau orang tua. Nah, di sini anak masih tidak mandiri, masih harus butuh bantuan orang tua. Nah, itu belum berkembang, jadi anak masih belum berkembang. Yang kedua yaitu MB, mulai berkembang. Anak bisa melakukannya sendiri, tapi kadang masih harus diingatkan oleh guru ataupun orang tua. Nah, maksudnya anak sudah mampu mengerjakan sendiri, tapi kadang masih perlu bimbingan juga, tapi udah mulai berkembang. Selanjutnya yaitu yang BSH, anak bisa melakukannya sendiri tanpa harus dibimbing. Nah, jadi anak sudah belajar mandiri, sudah tidak usah dibimbing lagi, sudah bisa mengenal mana ciptaan Allah dan mana yang bukan tanpa bimbingan. Selanjutnya yaitu BSB, berkembang sangat baik. Anak mampu mengerjakannya sendiri secara mandiri dan bisa membantu temannya yang belum mampu. Nah, BSB ini jadi anak itu sudah mampu memilih mengenal mana benda Allah dan mana yang bukan, ciptaan Allah mana yang bukan. Seperti batu gitu sudah bisa memilih sendiri tanpa bantuan orang tua, dan juga bisa membantu temannya yang masih belum paham atau belum bisa mengenal mana yang ciptaan Allah dan mana yang bukan. Itu sudah cukup. Nah, selanjutnya Baik, di sini
saya akan membahas tentang aspek perkembangan anak usia dini beserta rubrik penilaiannya. Aspek fisik motorik anak usia dini itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu adalah aspek fisik motorik halus. Dan yang kedua, aspek fisik motorik kasar. Kita ketahui terlebih dahulu, apa sih fisik motorik halus dan fisik motorik kasar? Jadi, fisik motorik halus itu biasanya kegiatan yang tidak melibatkan seluruh organ tubuh. Kegiatannya misalnya contohnya mewarnai, menggunting, menempel, memegang alat tulis, dan sebagainya. Selanjutnya, fisik motorik kasar. Apa sih fisik motorik kasar itu? Jadi, fisik motorik kasar adalah kegiatan yang melibatkan seluruh organ tubuh anak. Kemampuan tubuh anak untuk melakukan sesuatu. Seperti contoh, berlari, kemudian melompat, kemudian senam, dan sebagainya. Langsung saja, kita akan membahas tentang aspek perkembangan fisik motorik kasar dan fisik motorik halus. Di kelompok kami mengambil usia 5-6 tahun. Kita akan membahas fisik motorik kasar terlebih dahulu. Untuk capaian perkembangannya, kita ambil di STPPA, terampil menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Untuk indikator pencapaiannya, anak mampu menggunakan tangan kanan dan tangan kiri untuk menirukan gerakan senam yang dipadu oleh guru. Kegiatan pembelajarannya yaitu senam sehat di hari Jumat. Selanjutnya yaitu fisik motorik halus. Untuk capaian perkembangannya, menggunting sesuai dengan pola. Untuk indikator pencapaiannya, anak mampu menggunting sesuai dengan pola gambar, seperti gambar pohon, buah-buahan, binatang, dan sebagainya. Untuk kegiatan pembelajarannya, yaitu belajar menggunting dengan rapi. Baik, kita akan lanjut pada rubrik penilaian pembelajaran anak usia dini. Untuk rubrik penilaian pembelajaran anak usia dini, fisik motoriknya, untuk indikator pencapaian, anak mampu menggunting sesuai pola gambar, seperti gambar buah-buahan, pohon, bunga, dan sebagainya. Untuk kriteria belum berkembang, anak mampu menggunting sesuai pola dengan bimbingan guru. Untuk kriteria mulai berkembang, anak mampu menggunting sesuai pola dengan sedikit bantuan dari guru. Untuk kriteria berkembang sesuai harapan atau BSH, anak mampu menggunting sesuai pola tanpa bantuan guru. Yang terakhir, untuk kriteria berkembang sangat baik, anak mampu menggunting sesuai pola gambar tanpa bantuan guru dan mampu membantu teman yang lain. Akan menjelaskan mengenai instrumen penilaian tentang aspek kognitif. Dalam STPPA atau Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan pada Anak Usia Dini, ada beberapa capaian yang harus dicapai pada anak usia 5-6 tahun. Di antaranya adalah mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, ukuran, dan bentuknya. Mengenal pola A, B, C, D, mengurutkan benda berdasarkan ukuran dari yang paling besar ke yang paling kecil atau sebaliknya. Dalam pembelajaran kali ini, saya memilih pencapaian pada mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya. Kegiatan pembelajaran yang saya gunakan yaitu kegiatan pembelajaran menyusun puzzle. Mengapa saya memilih kegiatan menyusun puzzle? Karena pada kegiatan pembelajaran ini, sebagai seorang guru, kita dapat mengukur tingkat pencapaian anak, mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukurannya dalam satu kegiatan. Dengan indikator penilaian, anak dapat menyusun benda berdasarkan bentuk, warna, dan ukuran yang sesuai. Dengan kriteria penilaian BB belum berkembang apabila anak mampu menyusun puzzle masih dengan bimbingan dari guru. Dikatakan MB mulai berkembang jika anak mampu menyusun puzzle dengan sedikit bimbingan dari guru. Jadi anak sudah mampu menyusun puzzle sendiri, tapi kadang perlu diingatkan kembali. Dikatakan BSH berkembang sesuai harapan apabila anak mampu menyusun puzzle tanpa bimbingan dari guru. Jadi di sini anak sudah mampu menyusun puzzle sendiri tanpa harus dibimbing lagi.
Dikatakan BSB berkembang sangat baik apabila anak mampu menyusun puzzle tanpa bimbingan dari guru dan mampu membantu temannya. Begitu, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang aspek perkembangan bahasa pada anak usia dini. Sesuai dengan STPPA, saya memilih membaca dengan indikator pencapaian anak mampu mengenal simbol-simbol persiapan untuk membaca, seperti contoh bermain kata. Dengan kegiatan pembelajaran, membaca nama-nama buah-buahan, nama hewan, dan nama tumbuhan lainnya. Seperti pada contoh yang saya contohkan, di sini anak sudah bisa mengetahui ini buah apa, kemudian kita bisa memberi pertanyaan kepada mereka bagaimana cara tulisannya. Kita juga bisa menggunakan cara lain seperti kita memberi permainan kepada mereka semacam tebak-tebakan bagaimana apakah huruf awalan dari buah ini atau apakah huruf akhiran dari buah ini, seperti itu. Kemudian rubrik penilaiannya, bagaimana cara guru menilainya. Di sini ada BB, ada MB, ada BSH, dan ada BSB. Yang pertama ada BB. BB yaitu anak mampu bermain kata, tetapi masih ada bantuan dari guru. Jadi di sini anak masih belum berkembang. Kemudian yang kedua ada MB. MB anak mampu bermain kata, tetapi masih sedikit ada bantuan dari guru. Di sini anak sudah mulai berkembang, tetapi masih banyak lupa. Jadi di sini guru masih banyak mengingatkan. Yang ketiga ada BSH. BSH di sini anak mampu bermain kata dengan baik dan tanpa bantuan dari guru. Jadi di sini anak sudah mulai berkembang dan sudah bisa bermain kata. Yang keempat ada BSB. Di sini anak sudah mampu bermain kata tanpa ada bantuan dari guru sedikit pun. Jadi di sini anak sudah benar-benar bisa dan sudah berkembang dengan baik dan bisa bermain kata tanpa ada bantuan dari guru sedikit pun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Laila Al-Afifah, NIM 23. Saya di sini akan mempresentasikan instrumen penilaian tentang aspek perkembangan sosio-emosional anak. Di sini, capaian perkembangannya adalah anak mampu menanam dan merawat tanamannya dengan baik. Lalu, indikator pencapaiannya adalah anak dapat bertanggung jawab atas perilakunya, contohnya Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian pembelajaran anak usia dini dalam aspek seni dan bertema alam. Capaian perkembangannya yaitu bermain drama sederhana. Indikator pencapaiannya adalah anak dapat bercerita dengan mimik atau ekspresi dan gerakan yang sesuai dengan alur ceritanya. Dan kegiatan belajar yang dapat dilakukan yaitu bercerita dan memainkan drama. Ada 4 skala untuk mengukur pencapaian perkembangan anak, yaitu ada BB, MB, BSH, dan BSB. BB di sini yaitu anak dapat bercerita, mampu bercerita, tapi masih dengan rasa malu dan berhenti di tengah cerita. Jadi tidak melanjutkan ceritanya, tapi berhenti di tengah cerita. MB. Yang kedua MB, yaitu MB di sini anak bercerita dari awal sampai akhir, tapi dengan nada yang flat. Jadi dengan ekspresi yang flat, jadi tidak menggunakan ekspresi dan gerakan, jadi hanya bercerita. Yang ketiga yaitu BSH. BSH di sini yaitu anak bercerita dari awal sampai akhir dengan menggunakan gerakan, tapi tidak menggunakan mimik. Dia hanya menggunakan gerakan seperti ini, seperti itu. Jadi
tidak menggunakan mimik yang benar, ekspresi yang benar gitu. Dan yang keempat yaitu BSB. Jadi anak bercerita sesuai dengan mimik wajahnya, dengan gerakannya, sesuai dia membawakan ceritanya dengan enjoy, dengan ceria. Jadi membawakan cerita dengan senang, jadi seperti itu, bercerita dengan senang, jadi bisa membuat teman-temannya juga ikut mengikuti alur cerita tersebut, seperti itu. Terima kasih.